Selamat siang, pemirsa Ocean TV dimanapun berada. Kalimantan Tengah ternyata luar biasa. Apalagi di Kalimantan Tengah ada beberapa pelabuhan yang cukup potensial dan salah satunya adalah Bumi Harjo. Saya akan mencoba menggali bagaimana potensi pelabuhan Bumi Harjo di Gumai. Untuk kali ini, saya sudah ditemani oleh Branch Manager SPNT Bumi Harjo, Bapak Yuventius Andri Kartiko. Selamat siang, Pak Andri. Selamat siang Pak Ridwan. Sehat, Pak Andri ya? Siap. Senang saya ketemu sama Bapak. Jadi saya tadi sudah melihat apa yang ada di pelabuhan Bumi Harjo ini. Jadi ternyata di sini ada kontainerisasi, ada curah, bahkan tadi saya lihat juga ada bongkaran sapi impor yang katanya itu dari 2014, baru sekarang itu sudah dimulai lagi di Bumi Harjo. Barangkali Bapak bisa cerita Pak, potensi-potensi apa yang ada melalui pelabuhan Bumi Harjo ini, Pak. Baik. Pak Edi, silakan. Terima kasih. Saya sebelumnya ucapkan selamat datang di Bumi Harjo, Pak Ridwan dari Ocean Beat. Sambil sampaikan permohonan maaf bila dalam penyambutan kami nanti ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, terkait dengan pertanyaan Bapak tentang pelabuhan Bumi Harjo yang sekilas tadi sudah dilihat. Saat ini memang ada bongkaran hewan sapi dari Australia yang merupakan komoditas impor dari pengusaha lokal, Pak. Ya memang ini tidak di bongkaran terakhir itu di tahun 2014 benar ya, karena saya kira ini terkait dengan demand, dengan permintaan lokal yang barangkali sudah kembali lagi, dan direncanakan setelah bulan September ini dijadwalkan nanti di bulan Oktober juga akan di bulan Desember maksud saya 2025 akan ada juga lagi impor sapi dengan jumlah yang sama, sekitar 2.000 ekor, Pak. Pak, kalau yang kegiatan curah itu terutama di sini tuh barang-barang apa? Untuk curah ada dua jenis, curah cair dan curah kering, yaitu merupakan produk turunan sawit. Kalau curah keringnya mulai dari cangkang, bungkil, kernel, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang curah cairnya mulai dari CPO, COC, CPKO, dan sejenisnya. Nah, kalau memang yang paling dominan untuk curah keringnya itu yang dikirim keluar itu komoditas cangkang. Kalau curah cairnya ya paling banyak CPO, Pak. Jadi untuk ekspor Ya, itu komoditi apa ini? yang paling banyak itu cangkang, Pak. Kalau dari hasil kami dialog dengan customer kami itu terutama diekspor ke Jepang dengan Cina. Untuk impor Kalau impor rata-rata apa? tidak ada, Pak. Enggak Kalau ada. impor tidak ada namanya, karena saya kira ini merupakan produk mentah ya, Pak, dari sini. Jadi saya kira kalau untuk impor memang belum ada, terutama kalau untuk cangkang itu untuk saat ini baru komoditas ekspor, Pak. Jadi untuk domestik komoditi unggulannya yang lewat sini, lewat Bumi Harjo ini, Ya sawit, produk sawit dan turunannya yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang didominasi seperti itu. Karena itu merupakan hinterland juga dari ini, Pak, dari pelabuhan Bumi Harjo yang secara geografisnya berada di wilayah Kota Waringin Barat. jadi Ya. saya lihat juga ada kontainerisasi, Pak. Ya. Jadi terutama dari dua pelayaran yang cukup besar secara nasional ini, Ya.
Pak mungkin bisa diceritakan itu kontainer-kontainer itu apakah dia hanya rute Jakarta Kumai, apa dari Kumai juga ke Surabaya atau gimana tuh, Pak? Kalau untuk kontainer ini sebenarnya mungkin lebih ke yang ditangani oleh subholding Pelindo Terminal Peti Kemas, Pak. Tapi kalau saya boleh memberikan gambaran untuk proyek kapal-kapal yang peti kemas ini dari eh, dua pemain yaitu Meratus dan Temas ini dari Surabaya, Semarang dan Jakarta, Pak. Bapak bisa cerita apakah ada rencana pengembangan untuk Pelabuhan Bumiharjo ini? Pengembangan dalam konsep penambahan fasilitas Iya. mungkin belum ada, Pak. Belum. Tapi kalau yang jelas ini saya bicaranya dalam konsep Pelindo Group, ada info dari yang sudah terlaksana ini dari holding, program holding yaitu rencana pengerukan alur pelayanan Kumai, Pak. Yang tentu saja dengan adanya pengerukan alur itu kan menambah draftnya lebih dalam, dan itu tentu saja imbasnya akan ada kapal yang bertonase lebih besar bisa masuk ke pelabuhan Kumai dan Bumiharjo. Dari sisi kinerja, Pak, apa Ya. barang yang ditangani oleh PMT di SPMT, Pak. SPMP Bumiharjo ini Ya. sendiri, itu volumenya berapa besar per tahun? Kalau untuk CPO itu di tahun 2024 kemarin mencapai 1 juta ton something gitu, Pak. Sedang kalau untuk curah keringnya juga kurang lebih 1 juta ton. Ya. Terakhir barangkali pertanyaan saya, Pak, harapan Bapak ke depan untuk Bumiharjo ini? Menjaga transformasi yang sudah kita go live-kan di tahun 2003, tetap menjaga dan improve tentu saja, melakukan perubahan-perubahan secara kinerja, menambah setiap item kinerja sehingga kedepannya customer itu betul-betul mendapatkan garansi bahwa bila melakukan kegiatan di Bumiharjo, mereka mendapat jaminan bahwa mereka menerima sebuah hasil dari sebuah pelayanan yang maksimal dan tentu saja akan berpengaruh terhadap penurunan biaya logistik secara menyeluruh. Baik, terima kasih sekali Pak Tiko. Jadi pemirsa, demikian bincang singkat saya dengan Branch Manager SPMT Bumiharjo. Sampai ketemu di lain kesempatan dalam tema yang lain. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Duan. Salam sehat, sampai jumpa kembali. Ya. Terkait dengan peningkatan fasilitas, barangkali memang sudah kita lakukan, Pak. Kalau ke depan artinya kita meneruskan hal yang sudah ada. Misalnya kalau untuk transformasi itu kan terkait dengan SDM, terkait dengan infrastruktur, itu kita salah satunya adalah investasi jembatan timbang yang sudah dilakukan itu sebanyak 2 unit Bumiharjo maupun Bagindang. Terus juga kita bersinergi dengan subregional sehingga setelah jembatan timbang itu di apa istilahnya di jalan yang jalan akses menuju jembatan timbang tersebut dibangun oleh subregional, dan kedepannya tentu saja itu tadi untuk transformasi yang kita sudah sampaikan ini kita tambah dengan alat-alat yang nanti dibutuhkan dengan adanya mungkin masih kekurangan CCTV, masih kekurangan hal-hal yang lebih ke menunjang transformasi itu, yang tentu saja ini kami dari brand akan menyampaikannya ke HO SPMT.